Oke, teman-teman semuanya, kita start dari IHSG seperti biasanya. Meskipun IHSG tidak pernah menjadi patokan saya lagi sejak saham-saham yang tidak liquid seringkali menjadi penggerak indeks. Jadi saya bahas ini kenapa? Karena banyak yang nanya gitu aja ya. Jadi saham tidak liquid itu artinya apa? Saham-saham yang bid overnya kecil tapi dia bisa menggerakkan indeks. Sedikit ya, saya update sedikit juga. Tadi malam saudara saya ada ngobrol dengan saya, dia bilang gini, sebelumnya aku tradingnya saham ini berdasarkan info dari grup teman-teman saya. Aku bilang itu sahamnya banyak yang gorengan loh yang kamu mainin, yang kamu tradingin. Iya, aku nggak ngerti bedanya saham gorengan atau enggak. Tapi cuan, nah saya kasih tahu ya, kalau lagi bullish, angin berhembus ke atas, itu main saham apa aja, trading saham apa aja, probability-nya memang lebih banyak cuannya. Tapi yang membedakan adalah kalau kita tradingnya dengan sistem yang efektif dan efisien, kita nggak bakalan kayak kena sekali pentung itu terus kemudian habis gitu. Jadi lebih ke sustain dalam jangka menengah panjangnya meskipun kita trading ya. Jadi IHSG ini naik kayak gini, kalau kalian nanya singkat aja, masih bisa naik atau tidak? Masih bisa naik, dan naiknya bisa lumayan. Dan yang menyebabkan naik, yang mendorong IHSG naik ini ya, kalian nggak usah kaget. Saya akan bilang yang menyebabkan naik ini adalah saham-saham yang kemarin sempat menjadi pertanyaan, apakah bakalan bisa masuk MSCI atau tidak, dan saham-saham Konglo ya. Jadi dia bisa naik, bisa menutup gap, itu kabar bagusnya. Tapi tolong nonton sampai akhir supaya kamu juga ngerti POV aku yang lain dari POV resikonya bagaimana. Nah, jadi hari ini semua saham Konglo, practically semua saham Konglo kayak saham PP, Bakri, PP itu Barito ya, grup Barito, Bakri, kemudian grupnya Pak Hapsoro itu naik, dan menyusul juga saham-saham dari sektor komoditas metals, komoditas batu bara itu pada naik juga. Apa yang menyebabkan semua ini naik? Kalau sektor komoditas ini aku udah meng-highlight lumayan ya, sejak 1 bulan belakangan. Sebelum kejadian MSCI, warning dari MSCI itu kita sudah melihat itu ya. Jadi sektor komoditas ini potensial. Tapi saya malam hari ini akan menjelaskan ada penyebab lain kenapa sektor komoditas ini menjadi menarik dari global. Ada penyebabnya ya. Oke, terus hari ini market di pasar reguler itu 27,9 triliun. Kembali rame setelah 2 hari berturut-turut kemarin sepi sekali. Dan lagi-lagi bumi yang menduduki peringkat paling atas perdagangan, 4,1 triliun rupiah. Tadi kita ada masuk bumi, ada alasannya. Didengar dulu ya, jangan FOMO, beli booming gitu. Tenang, nanti didengar dulu gitu ya. Kenapa bukan raja, kenapa bukan ratu gitu kan ya. Nanti kita akan bahas. Pasti bumi aku bahas, nggak mungkin nggak gitu. Karena pertanyaan pasti banyak sekali. Kemudian Petro 1,6 triliun, transaksinya BCA 1,5 triliun. Di pasar negosiasi ada SCMA 662 miliar, total 1,8 triliun. Transaksi terus Dewa 144 miliar dan SMMA 135 miliar, dan itu membuat semua total market value hari ini jadi gede 29,8 triliun. Nah, saham-saham Konglo udah pasti aku akan bahas hari ini. Terus ada beberapa hal yang menarik sebenarnya selain kita lagi nunggu data ketenaga kerjaan Amerika malam hari ini. Nanti semoga saya nggak lupa saya akan bahas, tapi itu nggak terlalu signifikan ya kalau buat dalam negeri gitu. Terus inflasi China Januari tahunan turun 0,8% jadi 0,2% kenaikannya. Itu juga tidak terlalu signifikan ya. Jadi inflasi dari China harapannya demand dari China masih bagus. Kalau demandnya lemah, tingkat ekspor Indonesia untuk ekspor batubara dan ekspor komoditas bisa sedikit terganggu. Tapi faktor dari kenaikan harga komoditas tuh sekarang banyak ya. Jadi bukan cuman dari ekspor ke China aja. Nanti aku akan jelaskan. Nah, yang menarik yang menjadi penyebabnya
salah satu penyebabnya, selain dari penyebab lain seperti contohnya pembatasan produksi nikel itu bikin harga nikel naik, pembatasan produksi batu bara itu bikin harga batu bara naik dari Indonesia, dimana nikel Indonesia kontribusinya 50% terhadap nikel dunia dan batu bara Indonesia sekitar 40-an% gitu. Jadi kalau Pak Bahlil bersabda batasin produksi itu harga bisa naik, kira-kira kayak gitu ya. Harga naik menguntungkan nggak? Kalau produksi dikit mungkin ya sama aja ya, dikaliin dengan volumenya mungkin jadi nggak terlalu signifikan gitu harga naik, tapi volumenya nggak bisa banyak gitu. Tapi ternyata kenaikan harganya, contohnya nikel itu jadi jauh lebih signifikan, average selling price-nya naik, dan itu juga akan berdampak di laporan keuangan di 2025 kemarin, karena dibilang 2026 akan ada pembatasan. Jadi 2025 itu kayaknya banyak yang udah mulai ngeborong gitu ya. Jadi nikel ya, jadi itu bisa bikin laporan keuangan di kuartal 4 2025 untuk emiten-emiten terkait nikel tuh bisa bagus. Nah, itu beberapa contoh penyebabnya, selain juga karena pertumbuhan harga emas juga yang kenapa emas naik. Nanti kita akan bahas lagi dari kacamata lain selain dari yang pernah aku bahas sebelumnya. Oke, apa yang mendorong saham-saham komoditas bisa menjadi semakin ngegas? Emiten komoditas semakin ngegas. Apa yang mendorong harga komoditasnya sendiri bisa semakin ngegas? USD. Tahu nggak kenapa? Karena USD itu trennya sebenarnya melemah. Loh, tapi kalau dibandingin rupiah kok masih naik terus? Itu rupiahnya yang lebih melemah, woi. Tapi USD itu kita bisa lihat dari DXY-nya. Kalian bisa lihat di sini. Teman-teman yang di TokTok yang di YT bisa ke IG aku @ellenmay_official, perhatikan di sini. Ya, jadi kalau kalian perhatiin ini DXY. Ini tren secara bulanannya, secara monthly, ini USD itu dibandingin mata uang negara lain itu sudah mulai turun sejak bulan Februari kemarin, dan pada bulan ini nih, mohon maaf, dari Februari 2025, bukan Februari kemarin. Dan pada Februari tahun ini mencapai level terendahnya seperti di bulan Januari 2026 dan September 2025. Kesimpulannya, meskipun ada zigzag di DXY-nya, itu zigzagnya di bawah, guys. Dan kalian tahu nggak, sejak USD turun ini, kita lihat beberapa komoditas tuh mulai naik gitu ya, termasuk komoditas emas. Apa yang menyebabkan emas naik? Sebenarnya simpel banget, karena USD itu sering dianggap sebagai salah satu safe haven, karena USD-nya mulai turun trennya, jadi banyak orang yang tadinya naruh duit di USD itu pindah ke emas. Dan ini berkaitan juga dengan penjelasan aku 2 hari yang lalu tentang US Treasury, dimana banyak negara yang ngelepas obligasi Amerika. Dan yang menarik, dari Jepang sendiri yang dikhawatirkan melepas obligasi Amerika, sebetulnya itu sudah terjadi. Bahkan saya menjelaskan ini tuh sudah beberapa bulan yang lalu, dari tahun 2025. Jepang itu perusahaan-perusahaannya, bukan negara ya, banyak yang melepas US Treasury atau obligasi Amerika dan juga negara-negara lain karena dianggap tidak safe haven lagi, sudah mulai volatile, tidak aman lagi. Kenapa volatilenya? Ya karena kebijakan dari Donald Trump itu sendiri, dan keluarnya duit dari US Treasury atau obligasi pemerintah Amerika, keluarnya beralihnya duit dari, sebenarnya ini berkaitan satu dengan yang lain ya. Satu, duit keluar dari US Treasury, keluar. Kalau keluar berarti kan dia convert ke mata uangnya masing-masing dong ya. Itu membuat USD bisa agak melemah. 2, penurunan suku bunga. Di Amerika ada beberapa kali itu bikin USD-nya melemah terhadap mata uang negara lain. Ya, jadi USD makin murah lagi. Nah, impact-nya apa? Ke komoditas sebetulnya. Nah, impact ke komoditas ini bisa ke komoditas emas dan berbagai komoditas lain. Kalau komoditas emas, tadi aku udah bahas bahwa emas tuh dianggap safe haven, sehingga mereka masuk ke situ, ditambah dalam mata uang mereka mestinya jadi lebih ada diskon. Beli emas tuh secara mata uang mereka jadi agak murah, terlepas dari harga emasnya yang naik, tapi ada diskon terhadap mata uang mereka. Nangkep ya, karena USD-nya melemah. Nangkep ya. Kan kayak kalau misalkan kalian beli emas ya, harga emas dunia naik, tapi
rupiahnya kuat, jadi harga emas tuh naiknya nggak berasa terlalu tinggi. Logikanya begitu. But sadly itu nggak terjadi di negara kita, karena negara kita mata uangnya melemah juga, sehingga meskipun USD melemah, kita juga melemah gitu. Jadi tetap USD-nya lebih naik, lebih mahal dibanding IDR-nya. Cuman kalian jangan melihat negatifnya terus. Aku bilang Indonesia ini unik, nanti aku akan bahas. Kembali lagi bicara tentang melemahnya USD dan kaitannya dengan komoditas. Kembali lagi ke topik itu. Nah, jadi dengan mata uang lain selain USD relatif menguat, maka komoditas kan terasa lebih murah ya bagi pembeli global, maka permintaannya naik dan harga komoditasnya menjadi terdorong. Dan itu bukan cuma emas doang, itu termasuk juga oil yang ditambah sentimen dalam tanda kutip positif buat harga oil. Kenapa saya kasih dalam tanda kutip? Karena kita tidak suka yang namanya war ya. Jadi kondisi geopolitik yang banyak ketidakpastian, Amerika dengan Venezuela, Iran, terus Amerika ngancam India nggak boleh beli minyak dari Rusia dan sebagainya, itu mendorong kenaikan harga minyak, gas, dan juga substitusi lainnya, yaitu batu bara ya. Makanya kemarin kita lihat saham-saham dari sektor ini pas heboh MSCI, saham-saham turun, saham-saham ini tuh masih bertahan. Kira-kira kayak gitu. Meskipun M-Trade ada jualan, tujuannya untuk bungkus cuan supaya bisa secara realized profitnya itu direalisasikan dan nutup yang loss, jadi netnya bisa net cuan. Kita punya M-Traders gitu. Nah, kembali lagi soal USD melemah yang membuat komoditas bisa menjadi lebih laris ya, karena harganya secara mata uang mereka lebih murah, permintaan naik, harga komoditasnya naik. Dan sekali lagi, ketika The Fed nurunin suku bunga, saat ini The Fed udah agak longgar nurunin suku bunga, itu likuiditas global melimpah. Apa artinya likuiditas global melimpah? Ya duit yang beredar, likuiditas tuh duitnya seberapa banyak gitu ya, secara global itu melimpah. Maksudnya gimana? Kalau The Fed kasih suku bunga tinggi, logikanya orang simpen duit di bank misalnya kayak gitu ya. Kalau suku bunganya rendah, pasti uangnya kemungkinan besar dipakai untuk apa? Dipakai untuk beraktivitas, entah berdagang, berbisnis, dan sebagainya. Dan bunga kredit juga diharapkan juga ikut turun, sehingga pebisnis, pengusaha lebih berani muter duitnya. Ya, jadi likuiditas global meningkat, itu juga dananya mengalir ke aset nyata atau ke aset real. Termasuk aset realnya adalah komoditas. Jadi melemahnya USD ini terhadap mata uang negara lain, maksudnya mohon maaf bukan terhadap IDR ya, itu bisa berpotensi mendorong commodity super cycle. Dan kalau kalian baru tahu ini belum telat, meskipun udah banyak saham dari sektor komoditas yang sempat meroket beberapa waktu yang lalu. Salah satunya saham Bumi, dimana kalau saham Bum dan saham sektor komoditi lain misalnya ENRG itu sebenarnya dulu aku juga suka ya, karena oil juga naik, terus kemudian Dewa, PRMS itu kan grup bakri gitu, ada bau-bau konglonya kayak gitu kan ya. Kemarin sempat dapat sentimen negatif masalah MSCI lah, free float apa segala macam, cuman aku melihat masih lumayan bertahan. Jadi sejujurnya ini berdasarkan pengamatan chart, likuiditas dan story ya. Sebenarnya story itu pelengkap saja gitu loh. Aku melihat kalau sama-sama kita memperhatikan saham perkongloan, aku masih lebih suka saham-saham sektor konglo bakri dan konglo boy tohir. Kenapa? Alasannya sebenarnya simple, aku cuma melihat chart doang, bentuk chartnya itu masih lebih menarik dengan metode super trader. Kalau saham-sahamnya Konglo Papa PP itu kok nanti aku kasih lihat agak berat, bisa naik. Kalau kalian cuma nanya sehari 2 hari ke depan gimana bisa naik, tapi kita kok kalau disuruh ngeborong atau beli tuh agak gimana gitu. Bukan berarti bum kita hajar all in, enggak juga ya. Nanti kita bahas lebih detail. Sekarang saya lagi masih mau lanjutin soal komoditi super cycle yang di TokTok yang di TK Igoi aku, Ellen Underscore Official, supaya kalian bisa ngelihat chartnya gitu ya. Oke, nah jadi kombinasi permintaan yang meningkat dan likuiditas atau duit yang
duit itu banyak ya, karena suku bunga rendah itu potensi awal super cycle seperti contohnya tahun 2002 sampai 2008, dimana tahun 2007 aku tuh ngerasain gila banget sektor komoditas tuh. Saham-saham pertama yang aku beli itu kayak PTPA, Antam, Tins, kayak gitu-gitu ya. Tapi aku belajar ternyata semuanya cyclical gitu ya. Ketika dolar indeks turun tajam dan harga minyak, emas, tembaga itu melonjak, metals melonjak, sekarang juga lagi kayak gitu, tapi jangan asal borong. Nah, kenapa USD melemah? Itu menjadi keuntungan buat negara berkembang, buat kita, emerging market super cycle. Jadi aku mau kasih tahu satu hal positif buat kalian, biar kalian nggak pesimis terus ngelihat Indonesia, oh kayak gini-gini, soal Moody's mempertahankan kebijakan, MSCI lah, apalah banyak yang negatif. Tapi sebenarnya kembali lagi Indonesia ini memang unik. Uniknya apa? Satu, memang kondisi demografis Indonesia, masyarakatnya yang konsumtif gitu loh. Jadi ya gimana ya kalau aku bilang negara anti krisis, bukan anti krisis, tapi masyarakat itu sendirilah yang menjadi pelindung dari ekonominya. Nah, yang kedua, sebenarnya Indonesia ini kan seperti yang aku bilang ya, bukan lautan tapi kolam susu, itu beneran. Nah, jadi dari kekayaan sumber daya alam Indonesia, nikel, mineral, batu bara, emas dan sebagainya, ini menjadi pelindung buat Indonesia dan juga buat pasar saham, buat saham-saham kalian juga kali ya, buat portfolio kalian. Terus terkait dengan kebijakan pemerintah yang masih memperhatikan sektor ini, ada hilirisasi ya, jadi ada beberapa kebijakan di sektor ini ya, pembatasan produksi dan sebagainya, terutama hilirisasi. Kebijakan hilirisasi ini mendorong sekali untuk sektor komoditas ini. Jadi terlepas dari banyak pro dan kontra, banyak hal negatif, aku cuma mau kasih tahu ke kalian, Indonesia itu ajaib gitu loh. Jadi itulah mengapa kalau kalian nanya gak pindah ke US stocks aja toh, aku bilang boleh kalian mengurangi posisi sedikit karena kondisinya di Indonesia kemarin banyak ketidakpastian, tapi M-Trade tetap trading. Jadi tetap tradingnya tuh mungkin total modalnya yang agak dikurangi sambil nunggu banyak ketidakpastian. Contoh dari MSCI nanti Mei ketok palunya gimana, meskipun kemungkinan besar hasilnya bagus. Kemudian dari Fitch rating nanti ngerating Indonesia gimana, outlooknya gimana, ikut-ikutan ngedowngrade atau enggak, karena kemarin FTSE ikutan MSCI ya, khawatirnya Fitch Rating dan S&P ikut-ikutan Moody's gitu kan, banyak ketidakpastian, makanya kita kurangin modalnya. Tapi kita bukan berhenti trading sama sekali. Kemarin waktu kejadian MSCI breakdown, M-Trade itu reset tuh artinya gimana? Yang loss kita jualin, yang untung kita jualin untuk profit taking dulu, dan kita reset, kita trading lagi dengan reset nominal modal yang memang agak dikurangi sambil wait and see, dan kita tetap trading. Nah, beberapa saham dari sektor komoditas ini memang masih sangat menarik sekali. Kemudian kita lihat pemerintah ini ngapain, dan antara waste to energy, saham-saham waste to energy itu kalau kalian mau trading dengan nominal kecil ya, tetap perhatikan chartnya juga ya. Jadi tetap perhatikan chartnya juga, dan ingat-ingat money management penting banget, jangan digas gitu ya. Jadi balik lagi, kenapa USD melemah itu impactnya ke negara berkembang atau emerging market bakalan bisa super cycle gitu, terutama komoditas. Banyak negara berkembang atau emerging market itu punya utang dalam bentuk USD. Jadi bergantung pada ekspor komoditas, termasuk halnya Indonesia. Sensitif terhadap arus modal asing. Saat USD melemah, maka beban utang USD itu harusnya lebih ringan. Ya, ini kita ngomongin emerging market secara keseluruhan gitu ya. Nanti kita bahas USD IDR. Tadi baru bahas di XY. Di XY itu indeks USD ke mata uang negara lain. Kemudian modal global keluar dari Amerika itu masuk ke emerging market. Ya, ke emerging market. Kenapa? Karena harga komoditas naik, negara komoditas termasuk Indonesia itu diuntungin. Hasilnya mata uang emerging market meningkat dan saham emerging market naik, capital inflow-nya besar. Ya, jadi kenapa USD melemah? Apakah ini membuat emas dalam super cycle-nya juga? Sebenarnya ini sudah terjadi. Kalau emas, jadi aku lebih outlook-nya lebih ke oil dan juga ke oil, energi, batu bara.
kurang lebih itu. Nikel juga belum terlalu banyak naik tinggi metals selain emas ya. Emas tuh dihargakan dalam USD dan jadi lindung nilai atau safe haven saat nilai dolar melemah. Nah, saat USD turun, harga emas cenderung naik, orang pindah duit kayak yang tadi aku bilang, investor cari perlindungan dari inflasi dan pelemahan daya beli. Kalian penting banget ngerti ini, Bapak Ibu semuanya. Bank sentral nambah cadangan emas seperti di China. PBOC masih terus beli emas sampai Januari kemarin, mencerminkan pembelian emas yang paling besar dalam sejarah 15 bulan beruntun. Dan kini total cadangan emas China mencapai 369,58 USD miliar atau 6 kuadriliun lebih. Dan rencana mereka memang mau dedolarisasi, dan ini udah kompakan dengan beberapa negara, dan kayaknya mereka sampai hari ini kok lumayan berhasil ya melakukan dedolarisasi supaya tidak ketergantungan dengan USD. Kira-kira kayak gitu. Nah, yuk sekarang kita mau bahas saham-saham, tapi sebelum bahas saham-saham sekalian aku bahas sentimen dari dalam negeri. Meeting Bursa Efek Indonesia, sampai hampir salah sebut bacanya BEI. Bursa Efek Indonesia dengan MSCI. Hari ini Bursa Efek Indonesia kembali berdialog dengan MSCI. Tapi terkait detail pembahasan bersifat rahasia sesuai dengan norma yang disepakati bersama. Nah, jadi belum bisa disampaikan ke publik, tapi kita semua bisa mengira-ngira lah, M-Trade juga bisa mengira-ngira. Dengan adanya meeting demi meeting, pastinya ada itikat baik dari Indonesia. Dan saya percaya MSCI itu sangat kooperatif sekali. Sehingga saya percaya hasil meeting yang kali ini membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Kesimpulannya, Indonesia turun ke frontier market, sebenarnya possibility-nya semakin mengecil, mungkin 5-10% saja. Tapi ingat kata Morgan Housel, apa yang tidak pernah terjadi dalam sejarah itu masih mungkin atau bisa terjadi. Nah, meskipun hasil meetingnya masih dirahasiakan, tapi Bursa Efek Indonesia tetap menyampaikan 3 rencana aksi konkret. Sebenarnya rahasia-rahasia gini belum dikasih tahu ke publik, memang bikin deg-degan ya. Ini satu faktor ketidakpastian juga guys yang kalian perlu antisipasi. Dirahasiain kenapa ya? Apa bakal bikin investor retail jadi galau, investor institusi jadi galau? Kan orang terus jadi mikir kan ya. Ya, maka dari itu kendali ada di diri kita sendiri tuh, money managementnya kalian jangan terlalu kenceng, meskipun kita sebenarnya kalau aku boleh jujur, kita tuh lagi party di saham komoditas. Sebelum ada case MSCI, kita tuh party di saham komoditas. Bahkan setelah case MSCI kemarin, M-Trade juga ngetes ada masuk di beberapa saham komoditi yang sampai hari ini ya, puji Tuhan sih aman gitu loh. Sorry, aku distracted dengan kata puji Tuhanku, kok aku melibatkan Tuhan di sini padahal Tuhan tidak bertanggung jawab dengan portfolio kita. Udah. Pikiran saya yang kemana-mana, udah. Ya, oke. Terus produksi nikel, kita masih bicara soal komoditas ya. Produksi nikel 2026 dipangkas hingga 31% yang aku bilang tadi. Ingat, aku cuma mengingatkan itu, mengurangi oversupply dan membuat harga nikel naik sudah saya bahas beberapa kali. Beberapa emiten nikel ada NCKL, MBMA, Inco, Harum, dan Antam. NCKL, MBMA, dan Inco itu 100% total revenue, itu kontribusinya dari nikel ke total pendapatan perusahaan. Sedangkan Antam tuh cuma 15,5%, tapi emasnya juga naik. Antam udah macem-macem sebenarnya di dalamnya. Harum sekitar 64,8% nikel. Oke, nah nanti kita bahas saham-saham ini. MSCI Index Review Februari 2026 gak ada yang masuk, pastinya gak ada yang naik kelas, karena memang udah itu kan kemarin ya warningnya. Tapi ada yang keluar, Indofood dari Global Standard turun kasta jadi small cap. Gimana sih? Indofood kok small cap? Buatku sih Indofood masih big cap sih ya, tapi definisi MSCI gitu banget gitu kan, mungkin karena frekuensinya atau gimana. Oke. Aces keluar dari small cap dan Cleo juga keluar dari small cap, tidak ada yang masuk gitu ya. Nanti kita akan bahas Indofood juga gimana ya, jadi dampaknya bagaimana ya.
potensi terjadi capital outflow ya. Oke, dari saham-saham tersebut karena ada rebalancing. Oke, 5 konglo bertemu dengan Pak Pres. Aku belum bahas chart sama sekali karena aku mau habisin sekalian sentimen-sentimennya, jadi kalian ngerti apa yang jadi sentimen positif untuk saham-saham komoditas dan apa sentimen positif untuk saham perkongloan, dan nanti aku akan kasih tahu intinya gimana. Ya, jadi 5 konglo ketemu dengan Pak Pres, Pak Presiden Prabowo, ada Bapak Prayogo Pangestu, Barito Pacific Group atau Papa PP, ada Papa Antoni Salim dari Salim Group, ada Papa Franky Wijaya Sinarmas Group, biar ketularan jadi konglo panggillah Papa. Papa Boy Thohir, tapi aku masih cinta papaku sendiri sih. Papa Boy Thohir, ada Ro Energi yang nggak apa-apa, papa angkatnya banyak, dan Papa Sugianto Kusumo atau Papa Aguan dari Agung Sedayu Group. Ini semuanya dipanggil. Yang dibahas apa sih cara membuat ekonomi Indonesia makin stabil dan strategis buat rakyat, karena saran dan masukan konglo itu dinilai sangat penting. Ngomong-ngomong, ini udah kalau nggak salah kesekian kalinya beliau ketemu-ketemu dengan para konglo ini gitu ya. Jadi saya nggak tahu juga apa yang didiskusikan. Cuman kalau kita ngelihat, kita fokus ke pasar saham aja, nggak usah mikirin mereka ngomong apa. Intinya gimana saham-saham ini kita akan bahas. Kita start dari grup Barito dulu. Habis ngebahas saham konglo semuanya, aku akan bahas comparison kinerja banking full year 2025 yang udah rilis. Kita akan start dari grup konglo, dari grup Papa PP, dari grup Salim, dari grup Boy Thohir, dari grup Sinarmas, dari grup Agung Sedayu. Kok Bakri gak ada? Dari grup Bakri, sebentar ya, kok Bakri nggak ditulis sih? Bakri, dari grup apa lagi ya? Hapsoro, siap. Oke. Dari grup Papa PP, terima kasih buat cuan-cuannya. Cuman kami belum masuk, Oke, perhatikan di sini. Aku ngelihatnya simple banget di sini. Ini masih di dalam stage 4. Stage 4 itu artinya downtrend. Simple buat kalian yang nggak ngerti tentang metode staging ya. Kalian yang nggak ngerti metode staging, ini dua itu naik ya. Ini agak miring dikit by the way. Ini dua itu naik, stage naik terus sejak Agustus 2025 sampai Januari itu stage 3, kemudian masuk ke sini ya. Jadi perhatikan di sini ya, masuk di sini, perhatikan di 30 Januari di sini ini masuk ke stage 4. Buat teman-teman yang udah paham staging, ya teman-teman, kalian akan melihat bahwa ini sebenarnya dia sudah bearish atau masuk ke tren turun, sehingga kenaikannya sifatnya temporer. Sampai di sini ngerti ya? Sebelum saya lanjutkan, sekalian yang ada di TokTok di YT ini banyak menanyakan pertanyaan yang sama, langsung meluncur ke IG aku @ellen_official. Aku tunggu 3 detik lagi. 1, 2, 3, udah. Yuk kita sekarang lanjut ya. Ini brand ini ada di dia udah masuk dalam MSCI guys, jadi tinggal ngejaga aja sebenarnya kalau dari company mau. Oke, kemudian BRPT, kita mau ke BRPT. Kita ke BRPT sama ini sudah patah di stage 3-nya, sekarang lagi stage 4. Loh, tapi kan ini naik volume tinggi, apakah ada kemungkinan dia akan lanjut naik lagi? Brand bisa naik, BRPT juga masih bisa naik ya. BRPT masih bisa naik, aku kasih lihat di sini. Tapi gambarnya kira-kira kayak gini, naiknya kayak gini. BRPT ini ngomong-ngomong dia di MSCI Global Standard. Dia di MSCI Global Standard ya. Jadi
mungkin hari ini sentimen positif juga, dia nggak turun ya. Jadi ini ada kemungkinan dia akan naik, cuman kita nggak tahu naiknya bakalan sampai sejauh apa. Perkiraan aku sih kalau bisa naik sampai 3.000 ini udah bagus banget. Saran buat kalian teman-teman semuanya, oke speednya cepetin lagi ngomongnya ya, tadi sempat agak alon-alon. Ya, jadi saran buat kalian teman-teman yang punya barang ini, kemungkinan besar banyak yang nyangkut. Jika naik, gunakan untuk kurangin posisi. Kalau kalian berencana untuk beli lagi di bawah atau ngeborong di bawah ya, kayaknya kalian harus lebih berhati-hati. Saya lagi hati-hati banget di sini. Kenapa? Masih banyak ketidakpastian soal MSCI dan kita tidak tahu nanti next di bulan Mei dia masih setelah Mei ya, ini dia masih bertahan di MSCI atau enggak, kita nggak ngerti ya. Jadi intinya secara chart juga ini nggak begitu bagus guys ya, jadi beda gitu. Terus kemudian secara sektoral juga seperti yang aku bilang tadi, sektoralnya ya aku agak kurang cocok sih gitu, agak kurang cocok. Nah ini untuk TPIA, perhatikan TPIA ini juga di MSCI Global Standard, saham-sahamnya Pak PP udah banyak yang di MSCI. Ini bakalan sideways, ada potensi naik, patternnya kira-kira bakalan begini. Bisa naik kemungkinan sampai 8.000, tapi saran saya juga sama, semakin dia naik gunakan untuk mengurangi posisi, jadi jangan diborong. Itu satu hal penting yang aku mau kasih tahu kalian. Kenapa sih lebih demen sektor yang lain atau grup yang lain, nanti aku kasih lihat ya. Semoga paham, karena yang bisa memahami ini yang ngerti metode super trader kita, apalagi yang udah menyelesaikan M-Trade Academy. Cuan bisa naik dalam 1-2 hari lagi, bisa naik kemungkinan sampai 2.200. Tapi saran saya gunakan untuk mengurangi posisi, baik yang kalian masih untung di cuan ataupun yang kalian nyangkut di cuan. Sebentar ya. Oke, terus kemudian itu cuan, aku belok ke ICBP ya. ICBP ini non konglo, tapi apa selesaiin dulu ya, konglonya kelarin dulu aja kali ya. Kita kelarin dulu ya konglo ya. Petro ini dari Pak PP punya small cap, ini Petro dia bisa naik guys, bisa naik sampai ke berapa? Perkiraan bisa naik sampai ke 9.000. Gunakan untuk kurangin posisi. Kalau sampai naik ke 9.000, saya nggak tahu dia bakalan sekuat apa, tapi sekitar 9.000 1-2 hari mungkin boleh. Tolong ini bukan digunakan untuk serakah. Kalian dikasih kesempatan kedua itu bagus banget ya. Kasih kesempatan kedua untuk mengurangi posisi gitu. Kemudian ADRO ya, ADRO. Nah, aku suka sih. Aku mau bahas kali ini yang ini grup Papa Boy ya, Papa Boy ADRO. Ini aku udah bahas beberapa hari kemarin. Grup ini aku suka bukan karena suka sama orangnya atau gimana, enggak sih. Patternnya just normal aja pattern, karena kemarin abis jatuh MSCI itu dia naik balik lagi. Loh tapi kan ini juga tren turun, kalian perhatikan baik-baik ya. Aku ngelihat secara cycle lebih gedenya, bedanya sama ini, kalian perhatiin ini. Kalian perhatiin ini. Ini abis naik terus jatuh banget. Jadi Petro ini contohnya dari salah satu dari saham-saham PP, dia naik tapi naiknya tuh naik dari kejatuhan. Nangkep ya? Jatuh gede, naik dikit gitu loh. Bisa naik, memang bisa naik, tapi ya anginnya arahnya ke bawah. Sedangkan kalau ADRO MSCI Small Cap kebetulan ini turun di tengah naik, kebalikan ya. Jadi turun, bukan naik di tengah turun, tapi turun kecil di tengah naik besar. Dan dia memang sejak bulan Oktober 2025 itu naiknya kenceng. Ya, bukan kenceng, stabil. Naiknya enggak yang gaspol, ada retracementnya, tapi stabil gitu loh. Jadi secara tren perhatikan di sini, tadi kemiringan trennya sekitar 40 derajat tadinya. Perhatikan di IGOI ada aku gambar-gambar kayak gini ya. Nah, ini kemiringan tren jadi sekitar 60 derajat, artinya dia sebenarnya trennya lagi semakin bagus. Semakin bagus. Dan sejak dia breakout dari garis yang aku tunjuk ini tuh dia breakout dari pattern falling wedges. Breakout dari pattern falling wedges ya di sini ya. Nah, ini breakout
dari pattern falling wedges. Ini falling wedges. Mungkin ada yang melihat juga bahwa ini pattern flag atau pattern pennant. Ini tiangnya, ini benderanya. Breakout di sini, gitu loh. Ya, jadi breakout di sini. Nah, ini kelihatan banget nih. Meskipun breakoutnya 2 hari ini dengan volume yang tidak terlalu besar. Jadi inilah sebabnya, sorry ya tadi aku agak slow down dikit karena aku lagi ngecekin memastikan beberapa hal, beberapa data gitu. Jadi intinya yang aku mau garis bawahi, secara pergerakan metode super trader, pergerakan chart itu kelihatan. Tadi saham-saham PP kayak BRPT, Brand, TPIA, ya, Cuan, Petro, itu naik di tengah downtrend gede. Itu just simple analysis aja. Sedangkan ADRO naik di tengah naik. Nih ya, aku kasih lihat lagi, ini naik di tengah, dia naik gitu. Lah, meskipun dia sempat turun, kena sentimen negatif MSCI juga, tapi turunnya tuh sementara. Turun di tengah naik, ini juga naik di tengah naik. Semoga bisa dipahami, yang bisa paham, yang bisa ngerti. Ini aku mencoba menjelaskan sesimpel mungkin. Tolong kasih jempol atau love di sini, kasih feedbacknya ya, karena komennya aku matiin. Yang nggak ngerti kamu kasih komen nangis. Semoga dikit yang nggak ngerti. Oke, terus kemudian banyak yang ngerti. Kemudian kita lanjut ke grup, masih ke grup Papa Boy ya. Ini AADI yang aku udah bahas beberapa waktu yang lalu secara fundamental bagus. Pak Pandu kan ngomong ya, back to fundamental ini salah satu yang kita perhatiin. Tapi kenapa fundamentalnya yang dipilih bukan fundamental saham-saham yang lain, misalkan perbankan, BRI, BMRI kan high dividend ya. Kita kan tujuannya mau trading yang ini ya, jadi kita nggak milih yang itu, yang BRI, BMRI itu untuk investing gitu loh. Nah, kalau yang buat trading, kita combine antara waktu itu Pak Pandu bilang fundamental bagus, 2 kita ngelihat dari metode super trader mana yang masih bertahan, 3 kita ngelihat angin berhembus kemana, 3 yang kita lihat tuh angin berhembus ke sektor komoditas. Ya, jadi angin berhembus ke sektor komoditas. Penyebabnya apa? Tadi aku udah bahas semuanya di awal, banyak banget penyebabnya. Nah, maka dari itu yang ada irisannya ketiga ini yang mana? Ya, ini saham-saham AADI, ADRO itu kemarin ada irisan ketiganya, di mana setelah MSCI ngumumin dia secara cycle masih oke, pattern chartnya, metode super trader masih oke, secara sektoral juga mendukung anginnya, secara kalau kriteria dari katanya ya, kalau Danantara mau masuk itu fundamental bagus, ini juga mendukung gitu loh. Terus masih lagi MSCI dan kawan-kawan Moody's dan sebagainya, mereka nggak akan lepasin emiten yang ya bagus, yaitu tadi 1, 2, 3 itu tadi. Menurut pemandangan kita, pandangan M-Trade. Terus kemudian ada lagi yang di small cap sebenarnya, tapi dari sektor yang lain, dari grup yang lain itu ada INKP dan TKIM dari Sinarmas Group. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini gimana nih kalau TKIM dan Sinarmas ini TKIM dan INKP ini gimana? Ini di tengah naik juga. Ini di tengah uptrend, di tengah naik gitu. Ya, cuman kita belum masuk, kita lagi masih wait and see dulu. Dulu kita sudah sempat trading kan, terus kemudian kita bersih-bersih portfolio dan kita masih wait and see dulu ya. Jadi naiknya kita lihat patternnya sih bagus, tapi belum sesolid kayak ADRO dan AADI, kita lagi masih wait and see. Nah, terus yang punya bagaimana? Sama, kalau ada kenaikan kayak gini, kalian kalau punya kebanyakan pakai untuk mengurangi posisi. TKIM dia kurang strong. Tidak seperti grup Barito yang udah turun, ini dia naik di tengah sideways. Jadi kalau grup Barito tadi banyak yang dia naik sementara di tengah turun gede, ya bakalan bisa naik sih, tapi kalau aku jadi kalian misal punya ini tak buat ngurangin posisi gitu loh. Terus kemudian siapa lagi ya? Tadi TKIM, oke, balik lagi ke TKIM. Ini sideways, ini mantulnya sementara doang gitu. Cuman begitu doang, iya begitu. Itu melindungi banget, karena kalau kalian pakai berita-berita itu bakalan bingung gitu. Nah terus LSIP, ADMR, PANI, CBDK kita coba cek, itu tidak ada masuk MSCI. Sebentar, let me check once again.
Oke, mari kita lihat ya. LSIP nggak menarik. ADMR ini grup Papa Boy, nggak masuk MSCI belum, tapi dia breakout dari pattern falling wedges dan pennant, dan ini mirip banget kayak ADRO dan AADI. Jadi ini termasuk grup yang aku lihat masih cukup bertahan, terlepas dari beberapa teman bilang itu loh nanti grup ini bakalan, grupnya Pak Boy ini bakalan ini loh, itu loh, ini loh, itu loh. Saya cuma mendengar. Kenapa? Ya konfirmasinya di chart gitu kan. Oke, terus kemudian masih menarik. Sekarang kita lihat Papa Aguan punya saham. Nah, kalian bisa tebak. Aku suka nggak? Ya, kalian komen nangis, artinya nggak suka. Ya, atau komen jempol ke bawah. Yang bilang aku suka komen jempol ke atas. Ini aku nggak suka gitu ya. Tapi jangan komen jempol ke bawah deh, ntar algoritma Instagram salah baca dikira kalian sebel sama saya. Jangan deh, jangan deh. Ini aku nggak suka. Kenapa? Gampang banget. Kalian lihat di Igoy aku ya. Ini lihat nih ya. Ini naik. Ya, ini naik. Naiknya tuh naik sementara, di tengah turun gede. Makanya jangan cuma teknikalan doang. Pakai metode super trader itu kita melihat cycle secara keseluruhan. Nangkep ya? Antara cycle besar dan cycle kecil. Jadi Pani kalau ditanya masih bisa naik enggak? Masih bisa. Dan kita bukannya nggak tahu mereka nggak bisa naik. Di tengah jatuh dalam pasti akan ada naik. Semakin kencang jatuhnya, semakin kencang mantulnya. Terus kenapa nggak dibeli? Kenapa semua saham harus dibeli? Kalau ada yang memenuhi kriteria 1, 2, 3 tadi, kenapa kita harus membeli yang tidak memenuhi kriteria? 1 dari 3 pun tidak memenuhi gitu. Jadi ngapain semua harus dibeli? Nangkep ya? Lo tahu bakalan ada pantulan, bakalan naik. Kenapa nggak dibeli? Jawaban kedua saya, simpelnya gini. Kamu ngelihat downtrend itu fase dimana turun lebih banyak daripada naik. Dari situ kita tahu dong resiko lebih gede daripada rewardnya. Makanya kita nggak beli, ya udah gitu aja. Buat yang punya pakai buat mengurangi posisi entah profit taking ataupun stop loss. Dan buat yang sempat beli di bawah, mungkin kamu spekulatif, kamu nggak ngerti ini gimana analisisnya, just kamu hoki aja. Kamu cuannya mungkin lumayan ya, jadi kamu cuan hoki, itu karena hoki, karena beginner's luck aja. Mungkin kamu dapat 22%, saran aku bungkus cuanmu, termasuk untuk saham cuan yang hari ini naik 17% dan kamu spekulasi kemarin masuk, that's just a beginner luck. Itu beginner luck. Meskipun dia naik sampai 2000 berapa ya, 2400 atau berapa, itu beginner luck. Karena secara statistik probabilitas, kalau aku ngelihat history, pattern kayak gini, ini naiknya jarang yang dia lanjut naik terus. Kalau naiknya tuh normal loh ya, ngerti nggak sih normal maksudnya? Kalau naiknya bener-bener karena market punya mekanisme, bahasa kerennya gitu, karena mekanisme market sih sebenarnya kalau normalnya mekanisme market itu jarang banget abis jatuh kenceng naik kenceng. Nah yang bisa kayak gitu tuh cenderung saham-saham yang gorengan ya. Jadi saya nggak ngomong saham ini gorengan, tapi kalau sampai betul kayak gitu ya itu saham gorengan gampang turun kenceng, naiknya kenceng banget. Dan jangan pakai analisis lagi, udah kalau kayak gitu mah hoki analisis mungkin ya. Oke, jadi kita nggak mau mengandalkan pada hoki aja, karena hoki itu bukan sistem. Meskipun orang yang hoki kadang bisa cuan dari saham yang tidak masuk di sistem, tapi analoginya gini, kamu nyebrang jalan, ditutup matanya sekali, 2 kali, 3 kali, orang mobil-mobil yang baik hati mereka tolerir. Tapi kalau kamu ulangin terus, itu namanya bukan sistem, lu lagi hoki aja. Nyebrang jalan tutup mata sambil main HP, ulangin aja terus gitu ya, kedabrak juga tuh gitu. Jadi prinsipnya kayak gitu, nangkep ya. Makanya kita trade by system. Terus kemudian aku mau bahas saham-saham let me check yang tadi belum apa aja ya. Oh, ICBP itu
ICBP itu bukan ICBP itu di MSCI Global Standard, MSCI Global Standard ya. Ya, jadi ICBP ini liquidity-nya kecil, volumenya kecil. Terus potensinya sebenarnya kemarin sempat naik gitu sih, cuman ini bakalan agak lambat juga, agak slow, melo-melo, bisa naik tapi ini lambat gitu. Oke, terus kemudian tadi aku janji ngebahas saham grup Bakri juga yang aku udah bahas PP, bentar. Adaro, ADMR, ADI sudah, Sinarmas, INKP, Tekim sudah. Oh, BSDE small cap, BSDE. Nah, ini grup Sinarmas nih. Mereka kayaknya cenderung santai sih kalau aku lihat sih. Secara fundamental BSDE ini bagus. Cuman ya valuasinya turun kembali melo-melo. Ini buat investing, value investing oke. Tapi kalau buat trading kayaknya mesti nunggu momentum dulu, guys. Belum momentumnya, lagi-lagi momentumnya di mana sih? Momentumnya masih di sektor komoditas. Mari kita ke grup Hapsoro, habis itu ke grup Bakri. Aku tahu yang kalian lagi tunggu-tunggu grup Bakri. Mari kita ke Raja dan Ratu. Nah, ini sebenarnya sektornya lumayan diuntungin dari komoditi super cycle itu tadi. Pertanyaannya, kalian akan nanya dong, kalau gitu ini cycle sahamnya gimana? Stagingnya gimana? Ini stage 4 juga. Cuman nggak tahu gimana ya, aku mau ngejelasinnya, kalian harus nonton M-Trade Academy dulu. Aku ngelihat ini masih lebih ada harapan. Jadi ini bentuknya ada dua skenario, dia bakalan double bottom kayak gini. Atau ya skenario kedua ya, ini dia besok bakalan naik dan baru akan retrace lagi sampai 4980, kira-kira kayak gitu. Baru mantul lagi ini. Nah, aku ngelihat dia masih ada harapan. Seingat aku dia belum masuk MSCI, guys. Jadi kenapa saya bilang ada harapan? Kalau memang masih mau digas masuk MSCI, berarti ini masih ada upside-nya. Kira-kira kayak gitu. Bentar ya. Oke, terus kesimpulannya buy atau enggak, M-Trade sih masih wait and see dulu. Kita masih wait and see dulu. Jadi wait and see sampai patternnya terbentuk lebih bagus. Kalau besok naik lagi, kita nggak ngegas. Kalian yang punya nyangkut-nyangkut, kurangin posisi dulu, bersihin dulu. Nanti bisa buyback lagi pada saat dia patternnya sudah mulai terbentuk dengan baik. Oh, satu lagi, Raja. Ini dia lihat, teman-teman bisa lihat di sini, volumenya ini konvergen, ya. Jadi volumenya masih konvergen banget. Raja masuk MSCI Small Cap by the way, ya. Jadi ada kemungkinan kok kayaknya digadang-gadang untuk masuk ke large cap, kira-kira kayak gitu ya. Jadi ada kemungkinan bakalan masih bisa ngegas lagi gitu. Satu, summary buat Raja, secara volume dia masih menarik, secara staging dia sebenarnya sudah stage 4. Jadi memang sudah downtrend juga, cuman agak beda dengan grup Barito. Oh ya, saya bisa menjelaskan sekarang. Sekarang saya bisa jelasin. Jadi gini, kalau grup Barito, aku kasih contoh ya. Udah nemu bahasanya yang pas. Grup Barito tuh gini, ini naiknya udah ketinggian. Ini udah ketinggian, ya. Nah, kita lihat pakai info line, dia udah naik berapa persen? 340% dari Mei 2025. April 2025 udah 500%, apalagi kalau dari 2025 awal, dari 2024 itu udah naik 2000-an% gitu loh, ya. Nah, sedangkan Raja kita lihat dari bottom, kita lihat dari bottomnya, kita coba lihat dari bottom ya. Akhirnya aku bisa menjelaskan. Ini dari bottomnya belum setinggi itu
ya, baru dalam tanda kutip ya 600-an% kira-kira kayak gitu sih. Jadi apalagi ini kalau dilihat dari harga sekarang, ini ada retracement, jadi kita ngelihatnya secara volume masih ada pembentukan seperti ini, jadi masih lebih ada harapan. Kesimpulannya apa? Ya ini Raja kan dia sudah masuk MSCI Small Cap, ada harapan untuk semoga nanti jadi lebih bagus, free float dan lain-lain bisa masuk ke large cap ya. Jadi satu, jika ada pantulan tetap karena stagingnya masih di stage 4, gunakan pantulan untuk mengurangi posisi Bapak Ibu. Tapi kalau dikasih retracement ya, kalau mau beli intinya kasih retracement turun dengan volume transaksi kecil. Ngerti nggak sih? Aku mencoba menjelaskan dengan bahasa yang segampang mungkin untuk kalian bisa pahami. Oke, terus kita ke Ratu, saham-saham Pak Hapsoro. Ini juga sektornya sebenarnya menarik. Cuman sahamnya aku lebih suka Raja dibandingkan Ratu ini, karena kalau Raja tuh sama-sama ya mirip kayak Ratu, posisinya di sini belum breakdown. Tapi Ratu ini dia udah breakdown banget, jadi dia udah lebih bearish. Secara volume menariknya sebenarnya ini juga masih ada konvergensi. Cuman kita wait and see dulu aja ya. Jadi strateginya masih sama. Ini bisa naik dalam sehari 2 hari. The best scenario bisa sampai 8 ribuan, pakai buat ngurangin posisi. Kenapa? Karena ini kemarin jatuhnya dia udah patah banget gitu. Jadi udah patah banget, udah jauh banget jatuhnya. Jadi kalau mau nge-watch nanti ada retracement, watch Raja aja. It's not a buy sell recommendation, trade at your own risk, belajar dulu di M-Trade Academy. Kemudian BUFA dari saham-saham Pak Hapsoro ya, yang aku lihat secara pattern itu masih menarik tuh BUFA gitu ya. Paling mendingan, yang paling mendingan itu BUFA, meskipun dia sebenarnya sama-sama dia juga lagi di stage 4. Perhatikan, aku mau bandingkan dengan Ratu. Kalian coba bandingkan di sini, lihat Ratu juga small caps ya. Ya, jadi Ratu itu juga small caps. Perhatikan di sini, ini turun banget kan ya. Perhatiin nih, ini uptrendnya aku pakai dari sini aja nih. Ini uptrendnya, ini dia breakdown banget. Nah, parah kan? Kamu perhatiin BUFA. Ya, BUFA perhatikan di sini. Ini uptrend, dia nggak jatuh di bawah ini, di bawah uptrendnya gitu. Jadi perhatikan, ini memang sama-sama resikonya lumayan gede, tapi ini ada harapan buat dia bisa naik ya. Jadi semua dalam sehari 2 hari ada kemungkinan naik, tapi saya tidak menyarankan untuk buy dulu. Kurangin posisi. Kalau bisa kurangin posisi, kira-kira kayak gitu. BUFA belum masuk MSCI. Ya, Ratu masuk small caps. Oke, mari kita bahas saham Bakri. Kita bahas dulu dari Bumi. Yuk kita bahas Bumi. Kita bahas Bumi. Oke, kalian mungkin udah bisa ngebaca dikit-dikit ya. Bisa ngebaca dikit-dikit. Oke, ini udah patah. Taruh di sini. Patah, terus aku kasih ini. Habis Bumi aku akan bahas Dewa dan E-Energi. Ya, jadi kalian lihat di sini. Yang di tok-tok yang detail langsung ke IG aku @ellenme_official. Perhatikan ya. Ini turun banget. Nah, terus kita ngelihat dari sini. Ini secara volume masih ada konvergensi. Ya, jadi di sini kita ngelihatnya jangan pas jatuh dalam volume gede hijau ini, jangan. Karena ini nggak valid. Kenapa? Karena bekas jatuh, kalau volume hijau gede tapi bekas jatuh kayak gini nggak valid. Seperti halnya kalau pas di pucukan merah itu kita juga nggak ngelihat itu sebagai ancaman. Sebaliknya ini hijau gede tapi pas abis jatuh dalam di tanggal 29 ini nggak valid, hijaunya ini jangan dilihat gitu ya. Nah, jadi kalian perhatikan di sini, ini kecil, mungkin nggak kelihatan ya. Ini kecil, ini ada pattern double bottom di sini. Dan mungkin kalian berpikir kayak ini sama-sama di stage 4, kenapa masih bisa di watch gitu ya. Oke, yang pertama saya ulang lagi ya. Ini naiknya belum terlalu
lama sih. Kalau saham-saham Papa PP itu udah dari tahun-tahun kemarin kan ya. Bahkan dari 2024. Ini baru gerak tuh 2025 akhir. Jadi maksudnya tuh belum terlalu lama lah naiknya. Dan mungkin tuh yang juga ngejelasin kenapa aku lihat saham-saham grup Adaro kayak ADMR, AAD, ADRO itu gerakannya itu belum apa ya, masih ada harapan dari chart atau dari fase dari trennya, karena dia ditariknya belum lama kan, dia kan memang lagging yang gerak paling akhir, kira-kira kayak gitu. Nah ini kalau saham Bakri itu dari 2025 kemarin gitu ya. Nah terus tadi Mtrade ada test buy di sini, tapi disclaimer banget guys, disclaimer banget, kita ngetes buy di sini tuh alasannya yang pertama karena memang secara chart ada potensi pantulan, dan kita lihat saham-saham dari sektor Konglo lagi, dari saham-saham Konglo itu memang ada potensi pantulan. Tidak hanya grup Bakri kan ya, seperti yang tadi saya ada bahas, ada dari PP, Hapsoro, Bakri, grup Adaro, itu semuanya dalam 1-2 hari ke depan masih ada potensi naik. Cuman kenapa milihnya jadinya jatuhnya ke Bumi? Satu, transaksinya gede. Loh bukannya kalau transaksi gede itu malah jadi apa ya? Jadi nggak semudah itu, nggak semudah saham yang bid overnya kecil digerakkan. Ya karena itu. Ya karena itu gitu loh. Jadi satu, transaksinya gede gitu kan ya. Kemudian yang kedua, balik lagi ke sektor komoditas batu bara, komoditas yang terkait yang lagi dapat angin segar. Kira-kira itu. Sektor batu bara dan sangat sensitif ke permintaan China dan India. Jadi ada peluang buat pemulihan karena permintaan energi musim dingin buat bumi ini. Apalagi jadi tren electric vehicle masih butuh ngecas baterai kayak gitu. Dan diversifikasi ke tambang emas dan tembaga di Australia tuh jadi sentimen positifnya bumi. Terus ada harapan dia bisa naik kelas ke MSCI gitu ya. Terus kemudian Dewa, dia yang digadang-gadang juga salah satunya si bumi. Oke ya, Dewa ini juga belum masuk, tapi ada kandidat small cap ya. Jadi ada kandidat dia salah satu kandidat bisa masuk ke small cap kemungkinan. Dewa atau Dharma Henwa ini grup Bakri, dia jasa kontraktor tambang. Kita lihat chartnya bagaimana. Oke, ini chartnya kayak gini. Aku update dikit patternnya bakalan gimana. Besok bisa naik lagi Dewa. Dia bisa naik lagi kemungkinan sampai 615 ya. Terus ada retrace sampai 530. Tadi kita nyaris beli ini, terus kita nahan diri karena ya udah satu aja bumi dulu gitu ya. Ya, jadi Dewa ini belum masuk dan sering disebut sebagai kandidat small cap. Sedangkan Bum Bum belum masuk MSCI dan masih spekulasi apakah bisa masuk atau naik ke standar gitu ya. Terus kemudian Dewa ini fundamentalnya membaik dan cerita MSCI masih jadi spekulasi. Oke, kenapa Bumi, kenapa Dewa, kenapa grup Adaro? Karena naiknya belum terlalu lama, itu satu, dan masih ada spekulasi masuk ke MSCI. Tapi kita tetap utamain chartnya. Oke, kemudian ENRG ya. Jadi boleh nggak sih beli? Boleh sih, boleh ya, cuman money managementnya mesti dijaga banget. Dan tadi kita juga sebenarnya mau masuk ENRG juga, tapi kita ngerem supaya nggak terlalu banyak saham yang dibeli dalam kondisi seperti ini. Kita masih lampu kuning. Jadi kalian kalau nanya, aku ingin menjawab pertanyaan kalian, ya ini energi kira-kira gambarnya bakalan kayak gini. Aku ingin menjawab pertanyaan kalian, pertanyaan yang tadi saya bilang bagus di awal, ada pertanyaan yang saya bilang bagus nih. Artinya apa? Dia nanya IHSG itu, market secara keseluruhan itu naiknya udah naik beneran atau bisa jadi PHP doang? Jawaban aku, satu, sektor komoditas kalau nggak ada gangguan-gangguan sentimen negatif lain, komoditas nikel, metals, oil, batu bara, gas, itu arahnya ke atas. Kemudian yang kedua, tantangan soal MSCI ini belum selesai. Jadi jangan merasa market bullish.
Hari ini naik sifatnya jangka pendek aja buat ngasih kesempatan napas buat kalian untuk keluar ngurangin posisi. Yang ketiga, masih bisa tradingnya tapi money managementnya dari total modal dikurangi. Kalau dulu kamu trading 5M, mungkin kamu trading 1M aja. Kalau dulu kamu trading 1M, mungkin sekarang total modalmu trading kamu kurangin lah berapa senyamannya kamu, 500 juta atau 300 juta, ya terserah sebenarnya senyamannya kamu. Kira-kira kayak gitu. Kalau kamu dulu trading 100 juta, menurutmu 100 juta itu besar, ya kamu kurangin jadi tradingnya mungkin 20-30 jutaan atau 50 jutaan. Lah kalau dulu modal tradingnya cuma 10 juta gimana? Ya wes nonton wae. Sambil belajar, nunggu banyak duitnya. Mau cepat kaya dari saham tuh gampang, ya trading dengan modal besar, tapi itu juga resikonya gede, makanya jangan terburu-buru. Oke, Bakri udah, Hapsoro udah, Papa Aguan udah, Papa Pepe udah, aku lupa apa aja yang belum, aku turn on comment. Indofood dan Breeze, MBMA kelupaan. MBMA kelupaan. MBMA nih, M-Trade ada buy MBMA beberapa hari yang lalu, sekarang udah cuan 17% guys. Wih, kok bisa sih kondisi market kayak gini kok masih cuan? Bisa dong. Tradingnya ngati-ati, pakai sistem, nggak pakai flow-flowan, pom-pom apalah, broker summary, mboh lah. Menurut aku sih itu kayak semuanya, aduh, itu bukan sistem sih. Itu bukan sistem. Kalau wong Jawa ngomong kui bejani wae. Bejani itu ngapain? Iya pas ya bejani ya Oke, ngerti ya, pas lagi hokinya aja gitu loh. Ini pakai sistem. Breeze masih arahnya sementara masih oke. Kalau turun dia bakalan turun normal aja. Ini bukan saham yang bakalan digoreng-goreng cepat gitu, enggak. Tapi dia ada sentimen bagus yang kapan hari sempat aku bahas. Jadi masih bisa hold. Terus kemudian BBTN yang sempat turun kemarin, kita bilang turunnya normal lah gara-gara di downgrade Moody's. Outlook doang bukan rating, ini malah kesempatan masuk, kira-kira kayak gitu. Aku janji mau bahas saham Big Banks ya, kelupaan outlooknya Big Banks, tapi aku capek ya. Aku capek bro sis, boleh nggak sih dibahas besok di morning briefing aja? Tau nggak sih hari ini tuh sehari ada training buat tim kita sehari full, dan besok masih, dan Jumat masih. Trainingnya buat apa? Buat memberikan layanan yang lebih bagus lagi buat M-traders kita. Jadi ya udahlah, aku capek, ya wes ya. Kita ketemu besok lagi. Baterainya udah mulai soak di awal ngegas, ini makin lama makin soak. Terima kasih yang sudah nonton malam hari ini. Kita ketemu di morning briefing besok. Sekilas akan dibahas tentang comparison kinerja banking, karena morning briefing buat trading bukan buat investing, jadi garis besarnya aja. Saham banking gimana aku bahas sekilas ya. Basically ini saham investing. Kalau buat trading ini agak ketinggian, dekat dengan resistance di sini, hati-hati ya. BP, aduh, nggak mau aku. UNTRL aja loh yang ada sentimen bagus, kita nggak mau kok tadi. Kenapa? Bid overnya kecil banget gitu loh. BP nggak mau. Leon panggil Pak Andi, sopo kui Pak Andi. Pipa lagi nggak mau Kamu nanyanya sahamnya gitu amat. Belajar yuk. Tins, wih cakep nih Tins. M-Trade cuan. Aduh, boleh pamer cuan gak sih kondisi begini? Tapi kenyataannya begitu guys. Cuan 9% guys. Gitu. Lagi manasin mesin. Jangan dihajar-hajar ya. PTBA kita nunggu turunnya aja. Semoga dikasih turun. 2480. CDIA wes tak kabari tadi lu. Iya, ini podo. Ini sama aja guys. Ini saham-sahamnya grup ini. Ya gitulah, intinya naiknya buat kalian kurangin posisi ya. Oke, terus kemudian
Antam, suka Antam. Karena aku udah bilang berapa hari kemarin suka, ini lagi cuan nih. Jangan ikutan beli ya, udah naik nih 3%-an, 4%-an lebih dari M-Trade punya ini. Gitu loh. Kita sekarang strateginya lebih ke bungkus cuan bungkus. Kenapa? Karena kita mengantisipasi faktor ketidakpastian di market. Jadi cuan bungkus aja. Sementara jangka menengah tetap ada, porsinya kita kurangin. Trading tuh bicara maraton ya. Jadi kamu kalau mau belajar trading, aku kasih kode promo malam hari ini. Kode promonya maraton, MARATHON boleh juga DM aku teman-teman, DM aku maraton, nanti kalian akan dikasih info tentang M-Trade di DM. Selamat malam, ngantuk banget guys, I have to sleep guys. Harum. M-Trade juga cuan harum. Tinggal nge-hold, jangan digas ya. Jangan dihajar ya. Besok bisa naik lagi nih kayaknya nih. 9%. Hayah, nggak jadi ngantuk. Maraton DM aku, jangan di sini. BRMS. Ya ini Bakri kelupaan. BRMS. Dia MSCI global. Ya, dia masuk ke MSCI nih. Gitu, dia masuk ke MSCI. Kalau nggak salah dia di small cap. Oke. Aku sebenarnya suka guys, tapi kita lagi nahan diri sih supaya tidak terlalu banyak beli saham gitu loh. Jadi tunggu, global. Gitu ya. Dia baik hati guys, harus berterima kasih. Apa loh? Ai baik hati ya, emang Ai baik hati. Iya. Tunggu retracement aja dulu. Kalian ngomongin apa sih sebenarnya? Oke. Udah ya, aku ngantuk banget guys. Kesimpulan. 1, marketnya belum bisa dibilang bullish. 2, rasanya udah tak simpulin tadi, marketnya agak-agak bearish dikit tuh, tapi secara global, tapi ini anginnya berhembus ke sektor komoditas. Penyebabnya apa? Aku udah bahas dengan semangat 45 di awal tadi. Kemudian saham-saham konglo naik sementara doang, terutama grup PP. Kita ngelihat trennya tuh udah patah banget, hancur, patah banget. Kalau ada naik sehari 2 hari ke depan bisa naik, pakai buat kurangin posisi. Grup konglo yang kita masih watch ada Konglo Bakri dan juga Konglo apa tadi ya, Boy Thohir, yang naiknya belum seberapa gitu, belum lama naiknya. Tapi kita masih kembali pada chart, masih kembali pada metode super trader. Miss, hold jangka panjang untuk BMRI dividen oke kah? Jawabannya tak kembaliin lagi. Dia kalau ada retracement 10%, 15%, kamu stres atau enggak? Kuncinya kalau mau long term investing harus gitu. Ya ampun, setengah 10 bro. Pantesan ngantuk po. Suwun sak pole. Ya wis lah, good night ya, pantesan aku ngantuk po. DM saya maraton buat dapat kode promo sampai malam hari ini untuk belajar di M-Trade, dan janji nonton akademinya ya, jangan cuma trading ideasnya aja. Good night.